Hello everyone, di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang the appointed time. Arti daripada the appointed time adalah waktu yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa the appointed time itu berlaku sebelum masuknya dosa, setelah dosa masuk ke bumi ini sebelum kayu salib, dan setelah kayu salib, dan setelah dosa ditiadakan dari semesta alam, di dunia baru dan di langit baru, the appointed time itu masih berlaku dan akan berlaku untuk selama-lamanya. Kita mulai dengan ayat pertama, Kejadian 1:14. Tuhan menciptakan benda penerang di langit, dan kita tahu benda penerang adalah matahari, bulan, dan bintang. Dan benda-benda penerang ini memisahkan siang dari malam atau evening dari morning. Kita tahu itu adalah matahari. Dan benda-benda penerang ini adalah untuk memberikan tanda-tanda untuk musim, untuk hari-hari, dan untuk tahun-tahun. Jadi Tuhan sudah ada dia punya kalender, dan kalendernya itu berdasarkan benda-benda penerang di langit. Dan kata season ini atau musim, bahasa Grekanya adalah moed, H4150. Ini sangat penting karena kita akan melihat kata ini berulang-ulang kali di Alkitab di saat kita belajar selanjutnya. Dan moed ini adalah appointment, waktu yang ditetapkan, waktu yang sudah di-fix, yang sudah di-set, a festival, perayaan, an assembly, di mana orang berkumpul, dan appointed sign atau appointed time, waktu yang ditetapkan, solemn assembly, dan kata set feast atau solemn feast. Dan sekali lagi kita lihat ini adalah set time atau appointed time. Jadi benda-benda penerang di langit ini Tuhan ciptakan untuk menjadi patokan waktu untuk kita merayakan sesuatu atau festival, dan untuk kita assemble atau berkumpul sama-sama pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Dan ini terjadinya sebelum Adam dan Hawa diciptakan di Kejadian 1 ayat 14. Mari kita lihat benda penerang matahari. Di Testimony to Minister and Gospel Workers dikatakan, waktu Tuhan declare bahwa dia menciptakan bumi ini dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, dan hari ke-7 itu sama dengan 24 jam, yang dia telah berikan tandanya, artinya mulai daripada hari Sabat hari ke-7 ini dimulai dengan matahari. Nah, di sini dibilang matahari terbit dan matahari terbenam, tapi kita akan lihat di kutipan berikut bahwa kutipan Testimony Minister ini hanya menunjukkan bahwa matahari lah yang akan menentukan kapan mulai hari ke-7 itu atau hari Sabat. Di 12 manuscript releases kita lihat, kalau orang mau tahu kapan persisnya mulai waktu untuk memelihara hari Sabat, dikatakan Tuhan telah membuat hari Sabatnya untuk bumi yang bulat ini. Dan hari ke-7 tibanya kepada manusia di bumi yang bulat ini ditentukan oleh matahari yang rule the day. Kita tahu matahari rule the day, sementara bulan rule the night. Jadi matahari yang rule the day, itulah benda penerang di langit yang menentukan kapan mulai dan kapan berakhirnya hari Sabat, hari ke-7. Dan di saat itulah semua orang yang melihat tanda itu memelihara hari Sabat, hari ke-7. Jadi hari Sabat adalah hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah waktu yang ditetapkan atau the appointed time. Dan the appointed time itu di-appoint oleh matahari yang Tuhan ciptakan di hari ke-4. Dan inilah Tuhan punya kalender yang manusia nggak bisa rubah. Untuk manusia bisa tahu kapan kita pelihara hari Sabat, awal daripada hari Sabat, dan tutup hari Sabatnya. Di Markus 1 ayat 32 dikatakan at even, mulainya evening, waktu matahari terbenam. Artinya hari Sabat itu mulainya waktu matahari terbenam dan berakhirnya matahari terbenam. Itu adalah waktu yang sudah ditetapkan atau the appointed time. Dan ini sudah ada di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa berdosa. Dan walaupun nggak dibilang, tapi kita tahu Adam dan Hawa memelihara hari Sabat di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu hari ke-7. Dan hari ke-7 itu mulainya waktu matahari terbenam
dan berakhir waktu matahari terbenam. Artinya dari Sabat ke Sabat, Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa sudah memelihara hari Sabat, the appointed time. Sekarang kita melihat benda penerang yang lain, yaitu bulan. Kita tahu Adam dan Hawa setelah mereka berdosa diusir dari Taman Eden, dan pintu gerbang ke Taman Eden itu dijaga oleh malaikat untuk menjaga pohon kehidupan itu. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 24. Dan di early writings, Miswat menulis bahwa malaikat yang memegang pedang yang berapi-api itu diletakkan di sekitar pohon kehidupan itu. Karena kalau tidak, Adam dan Hawa bisa mengambil buahnya dan makan buahnya, dan mereka akan menjadi immortal sinners, atau orang-orang yang berdosa dan nggak bisa mati. Karena pohon kehidupan itu buahnya kalau dimakan akan perpetuate immortality, artinya mempertahankan kehidupan kita sehingga kita nggak pernah bisa mati. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden dan nggak bisa makan buah pohon kehidupan itu lagi, dan mereka sekarang diusir dan keluar dari Taman Eden. Jadi di Yehezkiel 47 ayat 12 kita tahu berapa sering buah pohon kehidupan ini berbuah atau menghasilkan buahnya. Dan buahnya dihasilkan setiap bulan atau Kodesh setiap new moon. Artinya untuk Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan itu, mereka makannya hanya bisa pada saat new moon. Jadi selain hari Sabat, setiap hari ke-7, mereka pun makan buah pohon kehidupan yang kita sudah belajar di Medical Ministry adalah bayang-bayang daripada life eternal dengan immortality. Jadi di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah keep the appointed time, hari Sabat, setiap hari ke-7 yang ditentukan oleh matahari, dan setiap new moon mereka makan buah pohon kehidupan. Dan new moon itu bisa kita ketahui waktu kita lihat bulan pertama kali dia kelihatan, dia punya sabit pertama kita lihat, itulah new moonnya. Jadi mereka sudah keep the appointed time di Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sabbath dengan the new moon. Sekarang mari kita lihat setelah mereka jatuh dalam dosa, tentu saja mereka nggak bisa makan buah pohon kehidupan karena mereka sudah diusir dari Taman Eden, sehingga mereka sekarang berada di luar Taman Eden. Namun the Tree of Life itu beradanya di dalam Taman Eden. Jadi pertanyaannya, apa yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang menggantikan buah pohon kehidupan itu yang perlu mereka makan di luar Taman Eden? Kita tahu mereka nggak makan buah pohon kehidupan lagi. Tapi Tuhan menggantikan buah pohon kehidupan itu dengan korban-korban. Dan kita lihat cerita ini di Kejadian 4 ayat 4, mana Abel membawa dia punya korban, itu binatang yang disembelih yang melambangkan Tuhan Yesus sebagai dia punya persembahan. Kita tahu pasti Adam dan Hawa memelihara hari Sabat di luar Eden. Tanpa dibilang di Alkitab pun kita tahu Adam dan Hawa pelihara hari Sabat. Tetapi kita tahu juga bahwa mereka nggak makan buah pohon kehidupan karena mereka di luar Eden. Dan buah pohon kehidupan itu digantikan dengan dia punya korban-korban dan persembahan. Artinya the fruit of the tree of life diganti oleh sacrifices dengan offerings. Kita akan lihat bahwa walaupun sacrifices dengan offerings itu menunjuk kepada kematian, tetapi itu pun kalau bisa dilihat, itu pun menunjukkan kepada eternal life, yaitu immortality. Di Signs of the Times kita lihat, waktu Kain membawa dia punya buah-buah hasil kerja kebunnya, dia nggak bawa domba yang disembelih, yang ada darahnya, yang adalah bayang-bayang daripada Kristus. Sementara Abel membawa apa yang Tuhan perintahkan, dan imannya diungkapkan dalam dia punya persembahan-persembahan, dan Tuhan menerimanya. Artinya, lambang kehidupan kekal ialah iman yang diungkapkan dengan membawa korban-korban yang adalah bayang-bayang daripada Tuhan Yesus, yaitu sumber kehidupan. Kita tahu bahwa buah pohon kehidupan di Taman Eden itu lambang kehidupan kekal atau lambang Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan hanya dari sudut kematian kita lihatnya, walaupun betul itu meniadakan semua bayang-bayang kematian, tapi kematian Tuhan Yesus itulah pengharapan kehidupan kekal kita.
Sehingga kalau kita bisa melihat kehidupan kekal melalui persembahan-persembahan dan korban-korban itu, itulah pengharapan kita akan kehidupan kekal kita di luar Eden. Sementara waktu di dalam Eden, kehidupan kekal itu dilambangkan oleh buah pohon kehidupan. As he slew the innocent victim, he trembled at the thought that his sin must shed the blood of the spotless Lamb of God. A star of hope illumined the dark and terrible future and relieved it of its utter desolation. Dan Abel lah yang mengungkapkan kebenaran ini. Sementara Kain, dia nggak bisa lihat kehidupan kekal melalui dia punya persembahan dan korban. Yang dia bisa lihat adalah hanya kematian domba saja. Sementara Abel bisa melihat kehidupan kekal melalui korban-korban yang menggantikan buah pohon kehidupan di luar Taman Eden. Di Imamat 23 mulai ayat 2, Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan inilah yang dikatakan mengenai the feast of the Lord yang akan diproklaim sebagai Holy Convocation, yaitu the feast of the Lord. Nah, kata feast ini sama dengan kata season di Kejadian 1 ayat 14, H4150, yaitu Moed. Artinya feast ini ada hubungan dengan waktu yang ditetapkan untuk kita assemble together, the time appointed. Dan ini kita lihat lagi sekarang di Imamat 23. Artinya ada waktu-waktu yang ditetapkan. Sebagaimana kita tahu, ada waktu hari Sabat dan ada waktu new moon di Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dan ini terjadinya sekarang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sebelum kayu salib. Dan ada waktu-waktu yang ditetapkan, the time appointed, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ayat 3 dikatakan, Holy Convocation yang pertama dibilang, yang dikatakan adalah the feast itu, adalah hari Sabat, hari ke-7. Jadi kita bisa lihat bahwa hari Sabat sudah ada sebelum jatuh dalam dosa, dan masih ada setelah jatuh dalam dosa sebelum kayu salib, yaitu hari ke-7, the appointed time, sebagai Holy Convocation di luar Eden. Bedanya, buah pohon kehidupan yang melambangkan life eternal dengan immortality, sekarang digantikan dengan sacrifices, dengan offering, dengan dia punya ceremonial law. Dan kalau orang-orang yang melakukan persembahan ini bisa melihat lebih jauh daripada hanya korban-korban, mereka bisa melihat kayu salib yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus, yang adalah the great source of immortality atau kehidupan kekal. Jadi ini korban-korban ini walaupun sudah berakhir di kayu salib, tapi ada daripada korban ini sebelum kayu salib. Kalau mereka bisa lihat, mereka pun bisa melihat kehidupan kekal dan immortality yang menggantikan the fruit of the tree of life di Taman Eden. Dan ayat 4 dikatakan, inilah feast-feastnya Tuhan, 4150. Inilah waktu-waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, time appointed untuk assemble, yang adalah Holy Convocation, yang kamu akan rayakan di saat musim-musimnya. Kita tahu kata musim ini, kita pernah lihat tadi, dan artinya adalah Moed. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 14, musim adalah Moed, di mana itu waktu yang ditetapkan. Dan tadi waktu yang ditetapkan adalah hari Sabat, dan hari Sabat itu adalah appointed time di mana kita gather together, kita assemble at the appointed time. Dan sekarang adalah feast yang diproklaim atau dirayakan pada musim-musimnya. Nah, kata musim-musimnya ini kita lihat di Mazmur 104 ayat 19 dikatakan, Tuhan telah appointed atau menetapkan bulan untuk musim-musimnya, dan musim-musimnya adalah 4150. Dan kita tahu bulan itu menentukan waktu awal bulan atau new moon. Adam kalau makan buah pohon kehidupan di Eden, dia tunggu new moon. Jadi ada appointed time yang ditentukan matahari, yaitu hari Sabat. Dan ada appointed time yang lain lagi selain hari Sabat yang ditentukan atau ditunjukkan oleh benda penerang langit, bulan, untuk menentukan dia punya season. Dan kalau kita lihat di version ESV, kita lihat bulan adalah untuk memberikan tanda musim-musimnya, dan matahari tahu waktu terbenamnya. Jadi matahari itu menentukan hari Sabat, waktu matahari terbenam, dan bulan untuk dia punya musim-musim. Dan kita tahu salah satu musimnya ialah untuk menentukan kapan untuk makan buah pohon kehidupan.
karena itulah tandanya di mana setiap new moon keluar buah pohon kehidupan untuk 12 bulan per tahun. Jadi kita lihat di luar Taman Eden sebelum kayu salib, walaupun sekarang mereka punya korban-korban dan persembahan, tetapi mereka lakukannya pada new moon, pada bulan-bulannya, pada musimnya, dan pada hari Sabat. Jadi appointed time sebelum masuk dalam dosa dan setelah masuk dalam dosa sebelum kayu salib masih sama, nggak ada yang berubah. Dan kata lain appointed time adalah feast. Di Yehezkiel 47 ayat 12 kita lihat bahwa buah itu dihasilkan setiap bulan untuk meat, untuk dimakan. Dan kata lain bulan adalah new moon. Artinya new moon ini adalah yang ditunjukkan oleh bulan untuk kita makan buah pohon kehidupan. Dan kita akan lihat juga bahwa setelah dibilang di Imamat 23 bahwa feast ini ditentukan bulan, saya nggak tahu kapan untuk merayakan Passover sesuai dengan ayat 5 dan seterusnya. Karena Passover itu dirayakannya hari ke-14 dari bulan pertama. Jadi hari ke-14-nya itu saya hitung berdasarkan matahari. Tetapi untuk tahu kapan bulan pertamanya, saya harus lihat bulan. Artinya untuk merayakan Passover, saya harus lihat bulan untuk tahu bulan pertama, lalu hitung 14 hari untuk merayakan Passover. Jadi Sabbath, New Moon dengan feast tahunan, karena Passover ini adalah bagian daripada feast tahunan, semua ditentukan oleh benda penerang langit setelah jatuh dalam dosa sebelum kayu salib. Kalau kita lihat di bilangan 28 dan 29, kita mulai di ayat 4, bahwa appointed time-nya waktu mereka persembahkan dia punya korban adalah morning dengan evening. Artinya ada daily, harian, appointed time harian, yaitu evening dengan morning. Ayat 10, ada every Sabbath burnt offering. Artinya ada time appointed yang terjadinya mingguan setiap hari ke-7, hari Sabat. Lalu ayat 11 dikatakan ada appointed time setiap awal bulan atau new moon untuk mempersembahkan dia punya korban. Artinya ada time appointed bulanan setiap new moon. Ayat 16 kita lihat di sini hari ke-14 bulan pertama time appointed. Kita harus lihat bulan untuk tahu bulannya atau bulan pertamanya. Kita harus lihat matahari untuk hitung sampai ke hari 14, yaitu the Passover. Itu adalah bagian daripada early feast. Lalu hari ke-15 bulan pertama, unleavened bread. Ayat 19, apa yang mereka persembahkan pada bulan pertama, hari ke-14 dan 15, itu sacrifices dengan offering, korban dengan persembahan. Jadi kita bisa lihat bahwa time appointed-nya nggak berubah. Yang berubah adalah buah pohon kehidupan sekarang digantikan dengan korban dan persembahan. Lalu di ayat 26 dikatakan, in the day of the first fruits. Ini adalah 50 hari dari hari kedua unleavened bread, yaitu Pentecost. Jadi ini time appointed juga, ada offering di situ. Ini feast tahunan atau yearly feast. Bilangan 29 ayat 1, bulan ke-7 hari pertama, appointed time. Tiup trompet, ada offer burnt offering. Hari ke-10 bulan ke-7, yaitu Day of Atonement, ada offer burnt offering. Appointed time semuanya, tahunan punya. Ayat 12, hari ke-15 bulan ke-7, kita tahu 15 sampai 22, 8 hari. Itu pun offer burnt offering dengan sacrifice. Jadi kita bisa lihat bahwa appointed time-nya sebelum kayu salib, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Bedanya makan buah pohon kehidupan ini nggak ada lagi karena itu terjadinya di dalam Taman Eden. Sementara mereka sekarang bawa sacrifices dengan offering yang dipersembahkan, dan itu melambangkan kematian Tuhan Yesus dan juga menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai sumber life eternal dengan immortality, yang mana waktu di Taman Eden itu lambangnya adalah buah pohon kehidupan yang perlu dimakan. Di 2 Tawari 31 ayat 3 dikatakan bahwa korban-korban bakaran ini dipersembahkan morning dengan evening, burnt offerings, artinya setiap hari, daily sacrifices. Lalu burnt offering pada hari Sabat, weekly,
dan untuk new moons, dan untuk the set feast. Dan kata feast inilah 4150. Artinya feast ini digunakan sebagai tahunan punya, feast tahunan. Dan katanya adalah the set feast. Jadi ini dia punya appointed time ini selalu ada. Nggak pernah nggak ada appointed time. Sebelum dosa masuk, ada appointed time. Setelah dosa masuk sebelum kayu salib, ada appointed time. Yang berubah adalah dia punya buah pohon kehidupan digantikan dengan korban-korban dan persembahan. Kalau kita ke Keluaran 23 ayat 14 dikatakan 3 kali setahun kamu akan pelihara feast. 3 kali setahun. Nah, 3 kali itu 3 musim. Musim pertama adalah bulan pertama yang namanya adalah Feast of Unleavened Bread. Tapi kita tahu bahwa bulan pertama itu ada Passover, Feast of Unleavened Bread dengan wave sheaf kan. Jadi itu bulan pertama kali dalam tahun itu merayakan feast itu. Karena mereka tinggalnya jauh dari Yerusalem, banyak yang tinggalnya jauh, hingga mereka nggak bisa bolak-balik setiap hari. Sehingga musimnya itulah musim pertama, mereka datang bulan pertama. Lalu dikatakan di ayat ini, in the time appointed. Dan time appointed adalah H4150, Moed. Pada bulan Abib, kita tahu juga Nisan, yaitu bulan pertama. Dan ayat 16 dikatakan, the feast of harvest, yaitu Pentecost. Itu bulan keduanya, atau musim keduanya, Lalu the feast of ingathering, which is in the end of the year. Ketiga kalinya, mulainya dengan blowing of trumpet, Day of Atonement, lalu 8 hari Feast of Tabernacle. Itu 3 kalinya. Dan itu adalah feast tahunan. Jadi di 2 Tawari 31 ayat 3 dikatakan, persembahan-persembahan ini yang menggantikan buah pohon kehidupan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi waktu yang ditetapkan time appointed ialah yearly, 3 kali setahun, sesuai dengan Keluaran 23. Dan dia punya sacrifices dengan offering ini menggantikan the fruit of the tree of life. Waktu mereka makan di Taman Eden sebagai lambang kehidupan kekal. Sekarang digantikan dengan sacrifices dengan offering yang kalau bisa dilihat akan menunjuk kepada Tuhan Yesus, yaitu sumber kehidupan kekal. Dan itu dilakukannya sebelum kayu salib. Sekarang kita mau lihat setelah kayu salib. Jadi tadi sebelum masuknya dosa, setelah masuknya dosa sebelum kayu salib, sekarang masih setelah masuknya dosa tetapi setelah kayu salib. Di Kolose 2 ayat 16 dikatakan, jangan kamu dihakimi waktu kamu makan dan minum. Nah, ini terjadinya setelah kayu salib. Kita tahu setelah kayu salib nggak ada korban-korban lagi. Tadinya kita bisa lihat bahwa korban-korbannya digantikan dengan meat, dengan drink. Karena korban-korban itu berakhir di kayu salib karena menunjukkan kepada kematian Tuhan Yesus. Walaupun dari korban pun ada yang harus dilihat, yaitu kayu salib, sumber kehidupan dan immortality. Dan dilakukannya kapan setelah kayu salib? Di Kolose 2 ayat 16 dikatakan setiap holiday, dan kita sudah belajar bahwa holiday itu adalah feast atau tahunan atau festival. Artinya setiap tahunan kamu meet and drink, setiap new moon kamu meet and drink, dan setiap Sabbath days kamu meet and drink. Ini setelah kayu salib, nggak ada sacrifices dengan offering lagi yang adalah bagian daripada the ceremonial law. Tapi appointed time-nya masih ada. Kita lihat di Patriarchs and Prophets dikatakan imam setiap morning dengan evening atau setiap hari masuk ke bilik suci pada waktu incense. Dan daily atau korban harian dipersembahkan di halaman di luar. Jam-jam yang sudah ditetapkan untuk morning dengan evening sacrifice atau harian itu adalah jam-jam yang kudus. Dan untuk di-observe sebagai waktu yang sudah ditetapkan, dan kita tahu the set time itu adalah Moed, H4150 kalau kita lihat di Alkitab, untuk worship. Dan dalam kebiasaan-kebiasaan ini, orang-orang Kristen atau kita yang hidup setelah kayu salib diberikan contoh untuk setiap pagi dengan setiap evening atau morning worship dengan evening worship, di mana kita worship setiap morning dan evening untuk dosa kita diampuni dan untuk mempersembahkan kita punya request untuk berkat-berkat yang kita butuhkan. Jadi kita bisa lihat bahwa evening dan morning sekarang adalah family worship. Kita baca di Child Guidance, father atau bapa, yaitu imam daripada rumah tangga, harus conduct dia punya morning dengan evening worship atau daily worship.
Artinya setiap pagi dan setiap malam kita worship. Jadi masih ada set appointed time-nya untuk evening dengan morning. Walaupun nggak dibilang, situ kita meet and drink. Tapi kita punya family worship, morning worship dengan evening worship itu appointed time-nya masih ada. Sementara di Kolose 2 ayat 16 dikatakan, kita jangan dihakimi waktu kita meet dengan drink, karena kita nggak bawa kita punya korban-korban dan persembahan. Karena ini setelah kayu salib. Dan kapan kita meet and drink-nya? Tahunan, bulanan, dan setiap hari Sabat. Sementara evening morning atau daily-nya ialah waktu kita punya morning dengan evening worship. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah kayu salib masih ada appointed time. Daily, morning, evening masih ada. Setiap minggu hari Sabat masih ada. Setiap new moon masih ada. Dan setiap tahun masih ada. Dan kita tahu setiap tahun itu mulainya dengan Passover, Unleavened, Wave Sheaf, Pentecost, Blowing of Trumpet, Day of Atonement dengan Ingathering atau Feast of Tabernacle. Itu tahunannya. Dan itu nggak pernah dipakukan ke kayu salib. Yang dipakukan ke kayu salib adalah dia punya sacrifices dengan offering. Sementara semua lainnya, appointed time-nya masih berjalan. Bedanya sacrifices dengan offering yang menggantikan buah pohon kehidupan sekarang digantikan oleh meat and drink, yang kita juga sudah belajar bahwa meat and drink itu waktu kita makan meat dengan minum drink itu sama dengan makan buah pohon kehidupan. Kita lihat di 1 Tawari 23 ayat 31 dikatakan, ini sebelum kayu salib. Semua korban-korban bakaran yang dipersembahkan pada hari Sabat, pada new moon, dengan dia punya set feast. Dan kita tahu set feast ini di Kolose 2 ayat 16 adalah holy day. Jadi hanya mau klarifikasi bahwa Kolose 2 ayat 16 yang adalah bayang-bayang, meat and drink itu dilakukan pada hari Sabat, weekly, new moon, monthly, dengan holiday atau set feast, yaitu tahunan. Di 2 Tawari 8 ayat 13 dikatakan bahwa pada hari Sabat, pada new moon, pada solemn feast, ini tahunannya. Di mana solemn feast-nya adalah 4150, Mawed, dilakukannya 3 kali dalam 1 tahun. Dan 3-nya kita sudah baca tadi, Unleavened Bread, musim pertama, Feast of Weeks, Pentecost, musim kedua, dan in the Feast of Tabernacles, musim ketiga. Itu 3 kalinya setahun. Dan itu namanya solemn feast atau feast tahunan. Di Keluaran 23 kita lihat 3 kali dalam 1 tahun kamu keep the feast. Sementara di Zakaria 14 ayat 16-18 dikatakan akan tiba waktunya di mana umat Tuhan akan worship the King, the Lord of Hosts, dan mereka akan naik ke Yerusalem from year to year. Ini bicara tentang tahunan, the set feast, holiday, tahun demi tahun. Untuk pelihara apa? To keep the Feast of Tabernacles. Dan barang siapa tidak pergi ke Yerusalem, barang siapa tidak pergi untuk keep the Feast of Tabernacle tahunan ini, untuk worship the King, the Lord of Hosts, bagi mereka tidak akan dicurahkan hujan. Namun mereka akan diberikan plagues. Plague itu adalah ulah atau dia punya laknat, sebagaimana orang-orang di Mesir menerima plagues. Karena mereka tidak merayakan the Feast of Tabernacle. Ini tahunannya. Dan di Patriarchs and Prophets dikatakan, pada pertemuan-pertemuan tahunan ini, semua orang di-encourage untuk hadir, karena itu akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita satu dengan yang lain. Lalu dikatakan di sini, baiklah bagi umat Tuhan at the present time, sekarang. Waktu Miswai tulis, dia tulisnya setelah kayu salib. Artinya, baiklah bagi umat Tuhan setelah kayu salib untuk have a Feast of Tabernacle. Ini bicara tentang tahunan. Jadi di Kolose, kita lihat meat and drink-nya, kita lakukannya pada setiap Sabat, setiap bulan, dan tahunan. Dan ini cuplikan daripada tahunan, yaitu Feast of Tabernacle. Dan tahunannya itu mulainya dengan Passover. Kita punya pertemuan tanpa kita bawa dia punya korban dan persembahan lagi. Dan at the present time, kita have a Feast of Tabernacle untuk menerima berkat daripada Tuhan yang sudah mau diberikan kepada kita. Artinya, Feast of Tabernacle ini enggak dipakukan ke kayu salib, karena kayu salib lambang memakukan kutukan Tuhan. Sementara Feast of Tabernacle adalah blessing, enggak bisa ini dipakukan ke kayu salib.
Sebagaimana umat Israel merayakan bagaimana mereka diluputkan dari Mesir dan dilindungi Tuhan dalam perjalanan keluar dari Mesir, demikian juga kita harus mengingat kembali bagaimana Tuhan telah membawa kita keluar dari kegelapan dunia dengan penuh kesalahannya, dari kegelapan kesalahan ke dalam terang yang sangat indah daripada grace dengan truth. Artinya ini masih tetap harus dilakukan. Dan sesuai dengan Kolose, mingguan, bulanan, tahunan, dan Miswet kasih cuplikan daripada tahunan, yaitu Feast of Tabernacle. Kesimpulannya ialah karena di Eden sebelum dosa ada time appointed-nya, di luar Eden setelah dosa sebelum kayu salib ada time appointed, dan setelah dosa setelah kayu salib masih ada time appointed, yang kata lainnya adalah feast. Bedanya setelah kayu salib kita nggak mempersembahkan sacrifices dengan offering, di mana sebelum kayu salib mereka sacrifices dengan offering untuk menggantikan buah pohon kehidupan. Kita sekarang meat and drink, yang dengan melakukan itu sama dengan makan the fruit of the tree of life. Oleh sebab itu 1 Korintus 5 ayat 7, karena Kristus adalah kita punya Passover yang sudah dikorbankan bagi kita di kayu salib. Oleh sebab itu, therefore, mari kita keep the feast, mari kita keep the appointed time. Dan Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ini sama dengan tulisan dia di Kolose 2 ayat 16 dan 17, dikatakan bahwa keep the feast ialah meat dengan drink, the appointed time-nya ialah mingguan, Sabbath, bulanan, new moon, dengan holiday atau set feast tetap dilakukan. Dan apakah ini spiritual feast? Kita tahu ada meat and drink, kita berkumpul, assemble. Nama daripada feast adalah assemble at the appointed time. Enggak saya menghidupkan kehidupan saya sendiri dan saya bilang itu adalah spiritual feast. Itu enggak alkitabiah. Di ayat 4 dikatakan kita gather together, assemble. Jadi enggak kita sendirian saja. Dan di ayat 11 kita buat apa? Kita meet and drink. Bagaimana murid-murid setelah kayu salib mereka lakukan, kita pun setelah kayu salib lakukan meet and drink. Sebagaimana mereka sebelum kayu salib mereka bawa sacrifice dengan offering, sekarang kita makan meat dengan minum drink, roti dengan anggur, waktu kita gather together. Jadi ini bukan spiritual feast. Kalau kita lihat konteks ini adalah feast di mana kita gather together at the appointed time tanpa bawa sacrifices dengan offering untuk meat and drink dan saling mengeratkan hubungan kita satu dengan yang lain dan dengan God. Jadi ada orang-orang yang bilang bahwa therefore let us keep the feast itu sebenarnya artinya therefore let us not keep the feast. Nah itu nggak bisa diterima karena bukan itu yang dibilang di ayat ini. Itu sama dengan di Kejadian 3 ayat 4 waktu Satan bilang you shall not surely die, sementara Tuhan bilang you shall surely die. Jadi Satan menambahkan kata sehingga artinya sudah berubah. Dan di 1 Korintus 5 ayat 8 ini dikatakan therefore let us keep the feast. Tapi ada orang-orang yang mau bilang therefore let us not keep the feast. Jadi harus berhati-hati saya untuk bilang jangan keep the feast. Kalau Rasul Paulus bilang let us keep the feast, jangan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden waktu setan tambah kata not hingga mereka pikir kalau makan nggak mati. Jadi Adam dan Hawa di Eden kita bisa lihat Sabbath dengan new moon. After the fall, sebelum kayu salib, daily, Sabbath, new moon, yearly. Setelah jatuh dalam dosa, setelah kayu salib, masih ada daily, morning, evening worship, Sabbath, new moon, yearly, Passover, unleavened, wave seed, Pentecost, blowing of trumpet, Day of Atonement, Tabernacle. Dan mari kita lihat bahwa Eden restore, kembali ke Taman Eden, kondisi sudah bebas dosa di semesta alam, apakah masih akan dilakukan appointed time-nya? New heaven dengan new earth. Yesaya 66 ayat 22 dan 23 dikatakan di saat new heaven, new earth, artinya ini setelah umat Tuhan sudah diangkat ke surga dan seterusnya untuk selama-lamanya, akan tiba waktunya dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, dan dari sabat ke sabat yang lain, semua akan datang worship. Jadi appointed time-nya masih ada. Dan kata lain appointed time adalah feast. Kita baca di Counsel for the Church, God teaches that we should assemble in His house. Jadi kita harus assemble, gather together, meet and drink. Dan dia bilang ini di bumi ini sebelum Tuhan datang. Dan untuk kita assemble di sini pada waktu yang ditetapkan untuk meet and drink, ini akan buat kita fit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga nanti.
kita akan assemble from Sabbath to Sabbath, from one new moon to another, sebagaimana kita sudah lakukan di sini, untuk sembah God dan memberikan praise dengan thanksgiving bagi Dia di tahta dengan domba, Bapa dan Anak. Jadi kesimpulannya, appointed time sudah ada sebelum dosa, tetap ada setelah dosa sebelum kayu salib, dan tetap ada setelah dosa setelah kayu salib, dan tetap ada di saat dosa nggak ada lagi di semesta alam untuk selama-lamanya. Forever and ever. Yang berubah adalah buah pohon kehidupan digantikan menjadi sacrifices dengan offering, dia punya ceremonial law, yang sebenarnya menunjukkan kepada kematian, tapi banyak orang nggak bisa melihat bahwa itu pun menunjukkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu kehidupan. Lalu setelah kayu salib digantikan dengan meat and drink. Lalu waktu kembali ke new heaven, new earth, kita akan kembali makan buah pohon kehidupan dan minum air sungai kehidupan di hadapan tahta Bapa dan Anak forever. Mari kita lihat konklusinya. Janganlah kamu dihakimi waktu kamu makan dan minum tiap feast tahunan, bulanan, dan setiap hari Sabat. Karena ini semua adalah bayang-bayang dari yang kita akan lakukan di dunia baru dan langit baru nanti untuk selama-lamanya. Ringkasannya, sebelum the fall in Eden, Sabbath to Sabbath, new moon to new moon, makan the fruit of the tree of life, semua dilakukan at the appointed time. Setelah the fall before the cross, daily, weekly, monthly, yearly offerings and sacrifices, semua dilakukan at the appointed time. Offering dengan sacrifices menggantikan makan buah pohon kehidupan. After the fall, after the cross, daily, evening, morning worship, weekly, Sabbath, monthly, setiap bulan baru, yearly, semua dilakukan at the appointed time. Sacrifices dengan offering, korban-korban dan persembahan, digantikan dengan meat, dengan drink setelah kayu salib. Dan waktu the new heaven dengan the new earth, Eden sudah di-restored. Yesaya 6:22-23 katakan, from one new moon to another, from one Sabbath to another, kita akan praise and thanksgiving dan worship God and the Lamb. Appointed time, kata lain appointed time adalah feast, season, nggak pernah ditiadakan. Karena Tuhan sudah menciptakan benda penerang di langit untuk kalender surga. Dan itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Yang ditiadakan adalah bayang-bayang kematian sebelum kayu salib. Tetapi appointed time-nya dan yang dilakukan sebagai lambang kehidupan kekal itu, yang mulainya dengan buah pohon kehidupan, digantikan dengan sacrifices dengan offering, itu pun menunjukkan kepada kehidupan kekal, lain menunjukkan kepada kematian Tuhan Yesus. Lalu digantikan dengan meat and drink, yang adalah lambang kehidupan kekal. Lalu waktu masuk Eden restored untuk selama-lamanya. At the appointed time yang tidak berubah, kita akan kembali makan buah pohon kehidupan dan minum air daripada sungai kehidupan. To God be the glory.